Kepala KSOP Lembar, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penilai Pelabuhan Sehat, yang kami hormati Bapak General Manager PT Pelindo Cabang Lembar, yang kami hormati Bapak Felin, yang kami hormati Bapak Kepala KKP Kelas 2 Mataram. Dalam hal ini diwakilkan oleh Koordinator Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan, yang kami hormati Bapak Kepala Karantina Pertanian. Dalam hal ini diwakilkan oleh para sekalian, pagi hari ini izinkan kami untuk melakukan pemaparan bahwa, mohon maaf saya buka masker, akan sedikit melakukan pemaparan terkait dengan Pelabuhan Gilimas, di mana visi dari misi kami adalah melalui Pelabuhan Sehat, Terminal Gilimas menuju NTB Gemilang untuk mencapai pelabuhan kelas dunia. Bisa kami sampaikan Bapak Ibu Saudara, bahwa Pelabuhan Lembar ini di bagian dikelola oleh PT Pelindo sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu Pelabuhan Peti Kemas nanti, Pelabuhan Dermaga yang curah kering, termasuk Pelabuhan Gilimas. Kalau Bapak Ibu Saudara pas lihat di sebelah kiri, sisi kiri sana, sisi kanan kalau Bapak Ibu lihat itu adalah pelabuhan-pelabuhan yang dikelola tapi terpisah. Tujuannya kenapa terpisah? Agar kegiatan-kegiatan yang curah kering seperti beras dan sebagainya itu berbeda dengan di sini. Agar tujuannya bagaimana? Agar polusi udara itu tetap terjaga sehat di Pelabuhan Gilimas ini, sehingga dipisah jarak dan tempatnya. Tetapi nanti ke depan di sebelah kiri Bapak Ibu Saudara itu ada pengembangan pelabuhan di mana peti kemas akan ditaruh di sana. Peti kemas itu akan terhubung dengan namanya STID, Single Tracking Identification, atau nanti Simon TKBM ada di sana yang langsung diawasi oleh teman-teman dari Satrasnas KPK. Jadi Satuan Nasional Pencegahan Korupsi yang akan langsung terkoneksi dengan sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Gilimas ini dibangun, kemudian terkoneksi dengan segala sesuatu tadi yang Bapak Ibu tadi sampaikan, ada forum terkait dengan pelabuhan sehat, kami di KSOP juga terkoneksi dengan saling terintegrasi antara imigrasi, custom, karantin, Pelindo menjadi satu kesatuan, yaitu Satrasnas dalam gabungan Satrasnas Pelabuhan, Satrasnas Pengawasan Pencegahan Korupsi.
Ini fasilitas terminal penampung penumpang Gilimas, Bapak Ibu Saudara, bisa luas terminal penumpang aja 4.844 meter kubik dengan kapasitas 2 lantai yang dilengkapi 27 unit CCTV. Kalau Bapak Ibu Saudara ketika masuk adalah X-ray, ada 2 unit. Kapasitas untuk lift kapasitas 1000 kg 1 unit, dan kapasitas parkir ada 120 unit mobil untuk penumpang. Next, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu diketahui bahwa kapal yang beroperasi di Gilimas ini operasi adalah di perusahaan Atosim, kemudian ada beberapa perusahaan dari Atosim. Kemudian nama kapalnya adalah Mutiara Sentosa 3, Mutiara Sentosa 3, maupun Mutiara Barat. Kapal-kapal ini juga semuanya adalah kami lihat menjaga kebersihannya, kelautannya. Kemudian yang boleh sandar di sini adalah kapal-kapal yang memiliki manajemen yang sudah juga kami audit. Jadi yang audit adalah kementerian dari Direktorat Kementerian Perhubungan langsung, atau di sini adalah teman-teman Badan Klasifikasi Indonesia. Jadi kalau kita bicara terkait dengan dokumen of comply atau sertifikat manajemen, safety management system yang ada di atas kapal, maka kapal-kapal yang dioperasi oleh Atosim Lampung Pelayaran dengan 3 kapal ini yang beroperasi nanti di Gilimas ini sudah memenuhi standar manajemen keselamatan sistem. Kemudian next, ada beberapa lagi kapal Pelni juga akan bersandar di Gilimas, yang itu KM Keluk dan Sinabung, ini sudah beroperasi. Kemudian yang next lagi kapal pinisi, diharapkan kapal pinisi bisa bersandar di sini. Kami perairan di sini adalah perairan yang tidak melalui buoy, fireway buoy langsung menuju ke Gilimas. Kenapa? Kalau kita melalui fireway buoy, kemudian ada beberapa buoy, dia hanya dibatasi oleh luasnya buoy itu sendiri adalah 120 meter saja kapalnya. Tetapi yang Gilimas ini dibangun langsung keluar menuju ke Teluk, keluar langsung masuk ke dalam. Jadi kapal-kapal besar dapat masuk langsung ke Gilimas, tidak melalui buoy yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu hanya dibatasi panjangnya 120 meter. Tapi kalau di Gilimas, kapal-kapal mau cruise, mau kapal pinisi, ataupun kapal-kapal yang bergerak di bidang nanti perhotelan atau pariwisata bisa langsung sandar, dan kami harapkan yang sandar di sini adalah kapal-kapal yang memiliki akreditasi kelas dunia. Jalur zona ekonomi eksklusif, dia dari Australia bisa langsung naik ke Jepang, kemudian dilalui kapal-kapal asing, kemudian bisa lagi di lembar Gilimas ini untuk kapal-kapal penumpang yang sandar di sini adalah Gilimas Tanjung Wangi, Gilimas Tanjung Perak, dan Gilimas Waingapu. Jadi baru 3 operasional ini. Diharapkan apabila Gilimas ini ditentukan menjadi pelabuhan sehat, kami harapkan banyak investor asing, investor nasional dapat menyandarkan kapal ini di sini, karena dengan zona ekonomi eksklusif kami harapkan pariwisata di pariwisata di Nusa Tenggara Barat dapat meningkat. Kami harapkan bantuan dari Bapak Ibu Saudara sebagai penilai dapat menilai dengan real bahwa potensi NTB ditentukan juga oleh penilaian yang diberikan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Bapak Ibu bisa lihat tadi saya sebutkan di bawah bahwa lembar NTB merupakan jalur zona ekonomi eksklusif, tempat kapal-kapal asing melewati untuk memastikan kapal itu safe di pelabuhan. Dia harus pastikan pelabuhan itu juga safe untuk kapal. Kapal sudah safe, tapi pelabuhan tidak safe, maka kapal tidak akan bisa masuk ke pelabuhan tersebut. Ketika kapal tidak bisa masuk, apa yang terjadi? Pariwisata akan stagnan. Apa yang terjadi kemudian? Perekonomian tidak bisa bergerak apapun. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami harapkan penilaian ini adalah objektif. Penilaian ini adalah mutu standar kami sebagai pelabuhan untuk menentukan peningkatan pendapatan daerah, khususnya NTB, untuk dapat disandar kapal-kapal cruise. Next.
Kalau Bapak lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika peningkatan kapal, jumlah penumpang cruise dari tahun ke tahun, di tahun 2019-2020 sangat turun sekali drastis karena adanya COVID. Tetapi di tahun 2022 yang sudah book, yang sudah menentukan ingin datang ke sini adalah Bapak bisa lihat di bawah tanggalnya sudah ada 2022 dan sebagainya. Dan tadi Pak GM menyampaikan ada beberapa perusahaan cruise yang ingin menilai pelabuhan ini untuk memastikan kapal yang sandar di sini sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Karena kapal-kapal Australia, kapal-kapal yang dari Jepang, Korea, ataupun Filipina, Malaysia yang ketika mengunjungi pelabuhan yang tidak sehat, maka dia akan meng-cancel semua kedatangan atau destinasi tujuan berikutnya. Next. Kalau Bapak Ibu lihat, kami Pelindo bersama tim adalah sudah terintegrasi semuanya, menggunakan e-billing, menggunakan e-booking, integrasi terhadap Inapotnet, terintegrasi terhadap Fasa, Gensi, Spinner, Incolocking, dan sebagainya. Kami tidak menentu touch orang per orang lagi. Kami mengandalkan teknologi dalam menerapkan sistem booking tiket, sistem keluar masuk penumpang sehingga tidak bersentuhan satu dan lain. Kami sudah hampir sama dengan bandara di mana men-scanning tiket sehingga data jumlah manifest penumpang keluar masuk pelabuhan itu terdata dengan pasti dan real dan sesuai dengan orangnya. Siapa yang masuk, siapa yang pegang tiket dan siapa yang keluar dari pelabuhan, semuanya terdata dan terkoneksi, terintegrasi dengan kami sebagai ketua tim KSOP kelas 3 lembar. Next. Ini adalah Company Integrated Capability Architecture. Ini adalah semuanya by system, bisa langsung transfer, dan ini semua master data pelanggan Pelindo. Kami memastikan bahwa Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Gilimas sudah melakukan, apabila dilakukan pengawasan oleh Satgas KPK, dapat memastikan bahwa kami tidak menyentuh saling orang per orang atau istilahnya company dengan perusahaan atau perusahaan dengan KSOP atau perusahaan dengan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu kami pastikan bahwa company integrasi ini, kemudian kegiatan-kegiatan yang kami lalui adalah semua menggunakan elektronik. Next. Itu biasanya kapal tanpa minyak, kemudian kapal dihabiskan minyaknya tapi masih ada listrik yang menyala, maka itu adalah suplaian dari Sorbes. Kami harapkan juga untuk pencegahan pencemaran udara ini menggunakan Sorbes dan kebisingan. Untuk pengujian kebisingan kami selalu melakukan pengujian bersama-sama dengan tim. Ini adalah hasil laporan kualitas udara dan kebisingan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di terminal Gilimas. Kalau Bapak Ibu dekat ke kantor saya KSOP kelas 3 lembar atau ke tempatnya Pak Kapolsek, maka kebisingan itu sangat bising. Tetapi kalau Bapak Ibu datang ke sini, maka ini agak lebih smooth, lebih tenang, lebih enak untuk kita melakukan aktivitas. Hampir sama kalau Bapak Ibu lihat, kalau di bandara pun tingkat kebisingannya sangat tinggi, tapi kalau di Gilimas ini tingkat kebisingannya merupakan kebisingan yang masih di bawah dari tingkat kualitas udara yang ditetapkan. Next. Ini adalah pola pelaksanaan kebersihan Bapak Ibu Saudara sekalian, tim penilai. Kami ada pola rutin, yaitu fasilitas vital saluran pembersihan dilakukan setiap 8 jam sekali, 1 hari 8 jam. Kemudian fasilitas padat kegiatan apabila pembersihan dilakukan 2 kali sehari. Apabila itu sangat padat, situasinya crowded seperti tadi yang disampaikan Pak GM, bahwa ketika kita menghadapi MotoGP itu tingkat kepadatannya sangat tinggi. Maka pola fasilitas kepadatan kegiatan maka dilakukan 2 kali kebersihan. Kemudian fasilitas tidak terlalu padat kegiatan dibersihkan 1 kali sehari, dan itu continue. Insendial,
Pembersihan dilakukan sesuai kebutuhan, contoh kebersihan krus, sampah laut, penanganan ceceran minyak. Apabila kita tangkap, apabila kita lihat bahwa ada ceceran minyak, sampah, maka tim dari kami, tim kesehatan akan datang sekitar ke kapal untuk melakukan pembersihan di sekitar kapal, dan kapal itu kami haul untuk melakukan pendendaan terhadap kegiatan tersebut ketika lakukan pembongkaran atau pembuangan sampah secara liar ke pelabuhan Gilimas ini. Next. Ini adalah fasilitas, Bapak Ibu lihat ada toilet. Di sini ada toilet pencuci tangan, kemudian toilet, kemudian pemisah antara toilet yang laki-laki dan perempuan berbeda. Kemudian yang keenam adalah penyebar luasan informasi, promosi, kesehatan lingkungan melalui media running text atau pengumuman. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada pengumuman scan ataupun semua pakai masker, kemudian no smoking, itu adalah pengumuman-pengumuman, nanti Bapak Ibu bisa lihat sekitarnya. Next. Ini adalah drill kami, lakukan evaluasi bersama, self assessment kami. Pada bulan April 2022, kami sudah melakukan simulasi gabungan, tim gabungan, untuk melakukan dengan instansi maritim itu dalam rangka menguji dan menangani kejadian PHIC atau kegawat darurat di area terminal Gilimas. Dan petugas security jika terjadi kriminal di wilayah terminal Gilimas. Kami selalu exercise bersama-sama tim, mulai kesehatannya, melalui security-nya, POT, ISPS code, itu semua kami melakukan namanya drill setiap saat. Setiap bulan kami melakukan drill. Kemudian yang terakhir adalah di April 2022. Kemudian adanya petugas pos mengawasi keamanan dilengkapi CCTV dan kegiatan vaksinasi serta donor darah di area Gilimas, Pelabuhan Lembar. Terakhir kegiatan kami adalah melakukan aktivitas yaitu donor darah maupun vaksinasi di Pelabuhan Lembar ini. Jadi kita manfaatkan kepada masyarakat sekitarnya, kepada penumpang yang belum memiliki vaksinasi, belum mendapatkan vaksinasi. Kami kemarin melakukan vaksinasi untuk para penumpang. Kemudian pos pengamanan sudah kami lakukan. Next. Ini terminal Gilimas dalam rangka mendukung event MotoGP kemarin. Next. Ini adalah simulasi bagaimana ketika Star Gemini dengan panjang 260 tadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masuk ke pelabuhan barang itu hanya panjangnya 120 karena lingkar putarnya sangat kecil. Tetapi dengan Gilimas ini ada, maka dia bisa panjang 260 ataupun bisa lebih dengan panjang 500 meter pun masih bisa. Yaitu panjang 260, kemudian dia lingkar putarnya sangat besar, sehingga pelabuhan Gilimas layak menjadi pelabuhan kelas dunia. Kemudian next. Ini adalah bentuk embarkasi-debarkasi penumpang pada saat MotoGP kemarin. MS Gemini ini merupakan kapal berbendera asing, bukan bendera Indonesia, bendera asing. Kemudian ada Pelni, kemudian tadi ALP itu Atosim, bendera kapal-kapal Indonesia. Sekarang ini sedikit ada brainstorming atau istilahnya pemandangan atau sedikit pandangan bahwa Pelabuhan Gilimas layak disebut pelabuhan sehat. Terima kasih yang dapat kami sampaikan pemaparan demikian. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.